Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 6 statistika. Kita akan belajar pemusatan data. Yang pertama tentang modus anak-anak, ada di halaman 259 sampai dengan 263. Baik, ibu langsung membahas. Subbab A, pemusatan data anak-anak. Ketika di kelas 7 kalian pernah mempelajari tentang penyajian data dalam diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Pada bab ini kalian akan mempelajari pengukuran data. Data yang disajikan dalam berbagai bentuk penyajian data perlu dihitung dan diinterpretasikan terhadap ukuran tertentu, yaitu pemusatan dan penyebaran data. Dengan pemusatan data, kalian dapat melihat letak dari suatu data, bagaimana dan di mana data tersebut akan mengelompok jika data tersebut diletakkan pada satu garis bilangan. Pengukuran data meliputi modus, median, dan rata-rata. Penyajian data dalam bentuk diagram akan mempermudah dalam membaca data daripada data disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kalian akan memahami modus, median, dan rata-rata dari suatu data dalam bentuk diagram. Baik, kita cermati temuan kasus positif COVID-19 bulanan anak-anak. Ini pada gambar 6.2. Kalau kita cermati diagram garis ini anak-anak, kasus COVID terendah ini pada bulan Maret tahun 2020. Di sini ini sebesar 1. Sedangkan yang tertinggi ini anak-anak, ini pada bulan Juli tahun 2021 sebesar 9.651. Pembelajaran ke-1 kita akan belajar tentang modus anak-anak. Untuk memahami modus dari suatu data, coba perhatikan data kasus positif COVID-19 di salah satu provinsi di Indonesia pada gambar 6.2. Dalam grafik tersebut dipaparkan data kasus COVID-19 di salah satu provinsi di Indonesia mulai bulan Maret 2020 sampai April 2022. Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa data terendah pada bulan Maret 2020 dan data tertinggi pada bulan Juli 2021 sebesar 9.651 kasus. Lanjut ke materi Ayo Berkomunikasi anak-anak. Agar kalian lebih memahami modus, coba diskusikan dengan teman kalian untuk melengkapi tabel berikut. Baik, kita cermati. Data yang pertama, nilai ulangan matematika siswa kelas 8 adalah di sini 74, 58, 69, dan seterusnya. Untuk memudahkan kita menentukan data yang paling sering muncul, ini Bu beri bantuan di sebelah kanan. Ini kita hitung jumlahnya satu persatu. Nilai terendah adalah 58. Di sini kita cermati ada satu siswa. 69 anak-anak ada satu siswa. Selanjutnya 74 ada 1, 2, 3 ada 3 siswa. 82 ada satu siswa. 86 ada 1, 2, 3 ada 3 siswa. 90 ada satu siswa. 90 ada 2 siswa anak-anak. Ini ada 2 siswa 90-nya. Nih. 97 ada 1 siswa. Kita hitung dulu. 1, 2, 5, 6 sudah tepat 12. Kalau kita cermati data yang paling sering muncul, data muncul terbanyak itu 3 kali, yaitu di sini 3 siswa, di sini 3 siswa. Ini nilainya adalah 74, di sini nilainya adalah 86. Berarti modusnya adalah 74 dan 86 atau nilai data yang paling sering muncul. Berarti 74 dan 86. Jadi modusnya ada 2 anak-anak, yaitu 74
dan 86. Modus itu data yang paling sering muncul. Lanjut ke data yang kedua. Tinggi badan siswa-siswa kelas 8 adalah 159, 150 dan seterusnya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil, kita hitung jumlahnya. 147 ada 1, 149 ada 1 anak-anak, 150 ada 1, ada 1, 2 ada 2, 152 ada 1, 156 ada 1, 157 ada 1, 159 ada 1, 2, 3 ada 3, 161 ada 1, 168 ada 1. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 sudah tepat. Ini paling banyak muncul itu 3 kali, 3 siswa. Nilainya adalah 159. Berarti data yang paling sering muncul adalah 159. Berarti modusnya adalah 159. Ibu lanjutkan ke data ketiga. Data ukuran sepatu siswa kelas 8 ditunjukkan dalam tabel berikut. Ukuran sepatu dimulai dari 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Kita cermati frekuensinya. Ini maksudnya banyaknya data anak-anak. 2, 4, 8, 12, 8, 5, 1. Paling banyak frekuensinya itu 12 dan ukuran sepatunya adalah 39. Berarti data yang paling sering muncul adalah 39 dan modusnya adalah 39. Data keempat, kita cermati diagram batang ini anak-anak. Nilai ulangan matematika siswa kelas 8 ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini nilainya terkecil 56, tertinggi 100. Ini banyak siswanya, kita cermati. Yang paling tinggi di sini ini anak-anak, ini adalah 7 anak-anak, berarti ini ada 7 siswa yang mendapat nilai 90. Di sini ada 7 siswa. Nih, berarti modusnya ini paling banyak muncul itu 7 kali. Nilai yang paling sering muncul 7 kali itu adalah nilai 90. Sehingga data yang paling sering muncul adalah 90 dan modusnya juga 90. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa modus dari suatu data adalah data yang sering muncul. Dengan demikian, kalian dapat menentukan modus pada gambar 6.3, yaitu data yang sering muncul pada bulan Juli 2021, yaitu sebesar 9.651 kasus, sehingga modus dari diagram tersebut adalah Juli 2021. Setelah kalian dapat menentukan modus dari berbagai bentuk penyajian data, selanjutnya coba perhatikan diagram batang berikut ini. Diagram batang berikut yang menunjukkan data penjualan buku tulis di koperasi sekolah dalam sepekan dan data yang sering muncul ada 2 yang sama. Coba temukan modus dari diagram batang berikut ini. Baik, kita cermati diagram batangnya anak-anak. Ini penjualannya dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Banyak penjualannya, yang terbanyak kita cermati atau nilai yang paling sering muncul ini muncul paling banyak di sini 24 anak-anak. 24 yaitu pada hari Senin dan juga Rabu. Dari data tersebut dapat diperoleh bahwa data yang sering muncul yaitu pada hari Senin dan Rabu anak-anak. Rabu masing-masing sebanyak 24. Dengan demikian modus dari diagram batang tersebut modusnya adalah Senin dan Rabu anak-anak. Nih, Senin dan Rabu. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ibu memberi alternatif. Kesimpulannya adalah modus tidak hanya tunggal, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya.
Namun jika semua data memiliki nilai yang sama, maka modusnya tidak ada dan bukan semua nilai data menjadi modus. Selanjutnya, perhatikan diagram batang pada halaman berikut. Diagram berikut menunjukkan ukuran sepatu dari 6 siswa kelas 8 di sebuah SMP dan semua data menunjukkan ukuran yang sama. Kita cermati diagram batangnya. Siswa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 ukuran sepatunya sama, yaitu 40. Pada diagram batang tersebut terlihat bahwa semua ukuran sepatu 6 siswa memiliki ukuran yang sama, yaitu ukuran 40. Tentukan modus dari data tersebut, berarti tidak ada modusnya anak-anak ini, atau tidak memiliki modus. Ibu tulis di sini data tidak memiliki modus, anak-anak memiliki modus karena datanya sama, yaitu 40. Apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya adalah jika ada data yang nilainya sama semua, maka kumpulan data tersebut tidak memiliki modus. Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan kembali gambar berikut ini. Kita cermati diagram garis ini anak-anak. Dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini kumulatif kasus COVID-19 tahun 2021 anak-anak. Ini kalau kita cermati yang tertinggi di sini pada bulan Juli 9.651, dan data yang lain ini tidak terlalu tinggi anak-anak. Yang paling tinggi ada 1. Dari gambar 6.3 terlihat bahwa kasus COVID-19 untuk tahun 2021 dapat ditulis dalam tabel pada halaman berikut. Baik, kita cermati tabelnya. Bulan ke-1 642, kedua 256, dan seterusnya. Kita bisa membaca memindai dari bulan ke-12. Ini yang tertinggi, ini jelas di sini. Pada bulan Juli 9.651 anak-anak. Nih, dari modus dari data tersebut adalah bulan Juli 2021 sebesar 9.651. Apa yang akan terjadi jika bulan Juli tidak dimasukkan pada perhitungan modus? Coba jelaskan jawaban kalian. Baik, ini tadi modusnya adalah bulan Juli. Ini bulan ke-7 anak-anak. Jika bulan Juli tidak dimasukkan dalam perhitungan modus, maka modusnya akan berubah pada bulan Juni anak-anak. Ini kita cermati. Ini yang tertinggi kalau bulan Julinya tidak ikut, berarti yang tertinggi ini 4.342, yaitu pada bulan Juni. Modus dari kumpulan data ini kurang menggambarkan pemusatan data karena sebagian besar data nilainya relatif kecil anak-anak. Di sini yang paling mencolok 9.651 ini. Sementara yang besar hanya beberapa, termasuk modus yang besar itu 4.342, 9.651, dan satu lagi di sini 2.258 di sini nih. Dan perbedaan antara data yang kecil dengan data yang nilainya besar sangat jauh anak-anak. Di sini nih. Yang tertinggi di sini 9.651, yang terendah di sini 6. Perbedaannya sangat jauh anak-anak. Ayo berpikir kritis anak-anak. Pertanyaan ke-1, berdasarkan beberapa diagram batang dan uraian tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dari pemusatan data dengan menggunakan modus? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Kesimpulan dari pemusatan data dengan menggunakan modus. Yang pertama, modus dari kumpulan data bisa hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, kumpulan data ada yang tidak memiliki modus, yaitu ketika semua data sama banyaknya. Yang ketiga, jika ada kumpulan data yang nilainya sangat kecil dan hanya ada satu atau beberapa data yang nilainya besar, maka modus dari kumpulan data kurang tepat untuk menggambarkan pemusatan data karena tidak menggambarkan nilai dari keseluruhan data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran pemusatan dengan modus masih kurang tepat. Ke pertanyaan kedua anak-anak,
Apakah kelebihan dan kekurangan modus sebagai ukuran pemusatan data? Coba diskusikan dalam kelompok. Baik Ibu memberi alternatif jawaban. Kelebihan dari modus adalah mudah dalam menentukan karena tinggal memilih data yang paling besar atau paling banyak muncul dari kumpulan data. Kelemahan dari modus adalah tidak bisa memberikan gambaran yang menyeluruh untuk mewakili dari sekumpulan data jika data yang ada sangat heterogen. Misalnya modusnya besar, sementara data yang lainnya sangat kecil. Modus kumpulan data bisa tidak ada, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.